industri dan jasa maritim. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, seharusnya Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan disegani. Namun kenyataannya dengan sumber daya alam yang berlimpah, negara ini seakan tidak berdaya, apalagi di bidang industri maritim. Roda perekonomian Indonesia limpah terpenjara oleh kepentingan asing. Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta kilometer persegi zona eksklusif, serta dikelilingi lebih dari 77.540 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, namun yang dikembangkan kurang dari 10%. Melihat besarnya potensi Laut Nusantara, sudah seharusnya Indonesia mempunyai infrastruktur maritim kuat seperti pelabuhan yang lengkap dan modern, sumber daya manusia di bidang maritim yang berkualitas, serta kapal berkelas mulai untuk pengangkutan manusia, barang, migas, kapal penangkap ikan sampai dengan armada TNI Angkatan Laut. Namun, kondisi ideal tersebut sulit tercapai. Hal ini terjadi karena industri maritim Indonesia tidak dikelola dengan benar, sehingga tak satupun negara yang segan dan menghormati Indonesia sebagai bangsa maritim. Negara asing menempatkan bangsa Indonesia sebagai pasar produk mereka. Jika industri maritim Indonesia mau berkembang dan siap bersaing dengan industri sejenisnya, maka pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan harus membuka mata dan jangan mau dipengaruhi para pelobi yang mewakili pihak-pihak pencari keuntungan tanpa memikirkan nasib bangsa. Langkah pertama, melakukan revitalisasi atau deregulasi di sektor finansial sehingga Indonesia bisa kompetitif. Selanjutnya, lakukan perombakan total di lembaga-lembaga pemberi klarifikasi sehingga dunia pelayaran internasional dan asuransi kerugian mengakui keberadaannya. Kemudian, susun ulang kurikulum lembaga pendidikan maritim oleh Kemendiknas agar Indonesia mempunyai sumber daya manusia maritim. Adapun industri dan jasa maritim yang ada di Indonesia yaitu industri perkapalan, industri perikanan dan bioteknologi, industri pertahanan dan keamanan, industri transportasi laut, industri pertambangan dan energi, dan industri tol laut dan jasa pergudangan laut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.